Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fitri Nuraini, mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 7. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian karena kalian sudah berhasil lulus dari sekolah dasar, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sleman. Keberhasilan kalian ini patut kalian syukuri dengan belajar lebih giat lagi ya. Walaupun saat ini kita belum bisa tatap muka, saya sangat berharap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh walaupun secara online. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi bab 1, yaitu tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, langsung saja. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat yang pertama bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua mendeskripsikan pembentukan BPUPKI, dan yang ketiga mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita ke proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, marilah kita mengingat lagi makna pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, jadi jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini di sayap ada 17 helai bulu, yaitu melambangkan tanggal 17. Kemudian di ekornya sini ada 8 helai bulu, melambangkan bulan kemerdekaan. Kemudian tahunnya 1945. 19 ini ada di bawah perisai atau di pangkal ekor, kemudian 45 ada di leher. Nah, di dalam tameng ini ada 5 lambang. Nah, ini lambang sila pertama ini bintang, kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, kemudian sila keempat dilambangkan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi bangsa Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini kan dijajah ya. Nah, kondisi bangsa Indonesia saat dijajah yaitu terjadi kerja paksa, kemudian pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Nah, hal ini mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tentunya tidak mau ya apabila menderita terus-menerus. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan merdeka. Nah, untuk menjadi negara yang merdeka ini diperlukan suatu benar dasar negara. Nah, dasar negara kita yaitu Pancasila ya. Nah, ini adalah gedung Pancasila, alamatnya di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah tempat berlangsungnya proses perumusan dasar negara atau Pancasila. Nah, ini proses perumusan dasar negara itu diawali dengan pembentukan BPUPKI. Nah, ini sejarahnya yaitu Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, kedatangan Jepang ini semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Nah, karena banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia.
Nah, ini tujuannya untuk menarik simpati bangsa Indonesia ya. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Nah, karena ini pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, nah ini melakukan serangan balasan. Jadi mengakibatkan satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbei Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Ini fungsinya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi BPUPKI ini pada tanggal 1 Maret itu Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Jadi diumumkannya pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian janji Jepang untuk membentuk BPUPKI ini direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang. Ya. Terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan ada 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Kemudian ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya ada 2 ya. Ada 2 yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang, kemudian RP Suroso dari Indonesia. Nah, ini terkait sidang BPUPKI ya. Sidang BPUPKI itu diadakan sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang resmi kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan kemudian sidang tidak resmi, nah ini dilaksanakan pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Ini yang dibahas yaitu tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang perlu diingat, kalau sidang resmi pertama membahas tentang dasar negara, sidang resmi kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian sidang tidak resmi ini membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian terkait perumusan dasar negara. Nah, usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh yang pertama ini siapa? Ya, benar, ini Muhammad Yamin ya. Ini mengusulkan perumusan dasar negaranya itu pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian usulan yang kedua oleh siapa? Ya, ini siapa? Ya, benar ya. Ini Mr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian usulan dasar negara yang ketiga yaitu oleh ini ya, sudah tahu semua pasti ya, ini adalah proklamator kemerdekaan kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini diperingati juga sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Nah, itu tadi sedikit materi pada hari ini. Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu kalian buka buku paket PPKN kelas 7 bab 1 ya. Kemudian sebutkan bunyi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh ketiga tokoh tadi ya. Yang pertama oleh Muhammad Yamin, yaitu secara
lisan dan tertulis, kemudian usulan Supomo secara lisan atau pidato, kemudian yang ketiga usulan dari Soekarno secara lisan atau pidato. Nah, kalian tuliskan bunyi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh ketiga tokoh ini ya. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tulis PPKN, kemudian diberi nama, nomor absen, dan kelas, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Nah, jangan lupa ini tugasnya dicatat dulu ya. Nah, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.